Oke, sebelumnya boleh memperkenalkan diri dulu Mbak? Kan saya Oike ini dari Sukarame, Medan. Oh iya, di Sukarame ya Mbak. Lumayan deket sih Mbak. Iya Pak. Oh, kalau boleh tahu Mbaknya kesini naik apa ya Mbak? Kebetulan saya naik motor. Kalau boleh tahu tadi di jalan gimana Mbak? Macet atau gimana Mbak? Lumayan lancar sih Kak. Kalau boleh tahu keseharian Mbaknya ngapain aja Mbak sehari-hari? Keseharian saya itu kayak bersih-bersih rumah gitu Kak. Selain itu ada ini apa Mbak? Mbak kerja atau kuliah atau apa Mbak? Iya Kak, saya tuh ada ini loh Kak, kayak MUA gitu, makeupin klien-klien gitu. Jadi hari ini kita mau ngobrol tentang emosi, yang khususnya perasaan marah, kesel, atau kadang yang sering muncul berlebihan gitu. Tujuannya biar kamu lebih tenang, sama biar lebih bisa menghadapi saat situasi emosi itu. Baik Kak, kadang saya memang suka marah, gitu, kayak bermutan gitu, cepet marah gitu. Oh, nggak apa-apa, itu wajar kok. Kalau kamu sering ngerasa marah-marah, itu perasaan yang normal gitu. Tapi kita bisa belajar gimana cara mengelolanya gitu. Biar nggak sampai merugikan diri sendiri ataupun hubungan dengan teman. Bagaimana kamu siap nggak belajar hari ini? Iya Kak, saya siap. Oh, boleh diceritain Kak, kapan terakhir kali Mbaknya ngerasa ini Pak marah-marah gitu, kesel gitu? Jadi kemarin tuh kakak saya tuh buat saya kesel gitu Kak. Jadi saya tuh cepet banget emosinya sampai kemarin tuh saya tuh dorong dia sampai marah-marah gitu Kak. Kalau lagi kayak gitu, selain rasa marah yang Mbak rasain ada apa aja, rasa sedih kah atau rasa kecewa atau rasa malu gitu muncul bersamaan pada saat itu juga gitu? Saya merasa kakak saya itu tuh ngejek saya gitu Kak. Jadi saya tuh kepancing emosi gitu. Terima kasih udah jujur. Jadi kamu bukan hanya marah, tapi ada juga rasa malu sama rasa takut dinilai orang lain gitu. Rasa takut dinilai buruk gitu sama orang lain. Ya Kak, betul. Jadi saya tuh takut banget gitu. Jadi di pikiran kamu pasti terbesit. Kamu bilang pasti saya harus membalas gitu. Kalau dipikir-pikir, apakah selalu benar kamu setiap diejek, kamu berpikiran harus membalas gitu, membalas perbuatan mereka gitu? Kak, tapi kadang saya merasa tidak dihargai kalau diem aja gitu. Oke, saya ngerti. Jadi marah itu kayak cara kamu menunjukkan kalau kamu juga ingin dihargai, betul? Iya Kak, benar. Jadi saya tuh pengen gitu dihargai. Nah, jadi kalau kamu membalas dengan cara marah-marah juga, apa itu yang bakal terjadi? Jadi saya tuh takut ya, kakak saya itu tuh makin menjauh gitu atau ini apa sih semakin ngejek saya gitu loh Kak. Oh, jadi hasilnya itu nggak sesuai sama yang kamu inginkan gitu. Kamu pengennya dihargain tapi malah dapet respon yang negatif gitu ya. Iya Kak, betul banget. Kalau gitu bisa jadi pikiran saya harus marah supaya dihargain orang lain itu kurang tepat ya. Iya Kak, mungkin salah ya. Oke, sekarang kita coba mencari cara berpikir yang lebih positif dan realistis. Kalau misalnya kakak kamu bercanda lagi gitu, kalimat pengganti apa gitu yang harus kamu ucapkan supaya diri kamu merasa lebih tenang gitu? Kan bisa bilang ya Kak, mereka tuh hanya bercanda gitu. Jadi saya tuh nggak perlu marah-marah gitu loh. Oh bagus, kalau kamu bisa kamu juga tambahkan kalimat kayak kalau saya tenang, saya bisa lebih dihargai. Bagaimana menurut kamu? Iya Kak, masuk akal. Kalau marah terus malah orang lain jadi males dekat sama saya gitu, malah takut gitu. Nah, tepat sekali kalimat positifmu bisa berbunyi. Saya tarik napas dulu, lalu memilih
menjawabnya dengan tenang. Iya kak, itu lebih baik ya. Ayo kita coba latihan sekarang. Bayangin besok kakak kamu bercanda gitu, bercanda lagi dengan kata-kata yang gak enak didengar sama kamu. Biasanya apa yang akan kamu lakukan? Biasanya saya tuh langsung marah gitu loh kak, langsung bad mood, langsung kayak oh ya dorong dia gitu kayak kemarin gitu kak. Nah, sekarang coba kamu lakukan cara baru gitu. Tarik nafas yang dalam, terus bilang dalam hati apa kalimat positif yang tadi itu. Kayaknya kayak ya mereka cuma bercanda aja gitu. Nah, mereka hanya bercanda. Kalau saya marah malah tambah masalah. Lebih baik saya jawab dengan santai. Oke, bagus sekali ya itu. Rasanya bagaimana setelah kakak mengucapkan itu? Apakah ada sedikit perubahan, ada yang apa? Kayak sedikit lebih ringan gitu di perasaan. Lebih ringan kak, tidak seserem waktu yang saya bayangkan waktu marah. Bagus sekali. Jadi saya punya tugas kecil buat kamu di minggu ini. Jadi tugas itu kamu mencatat situasi apa yang bikin kamu kesel. Terus di catatan itu juga kamu tambahin apa yang kamu rasain pas lagi di situasi itu, gimana kamu ngerasa kesel kah atau ngerasa sedih kah gitu di situasi itu, sama bagaimana cara kamu mengatasinya, lalu bagaimana juga perasaan kamu setelah kamu berusaha mengatasi masalah tersebut. Oh iya, sama di catatan itu juga kamu tambahin gitu kalimat positif yang bikin kamu merasa tenang gitu, bikin kamu dari yang awalnya dari marah yang menggebu-gebu gitu jadi lebih rileks gitu. Baik kak, saya akan mencobanya. Nah, jadi hari ini kita udah belajar mengenali pikiran yang bikin kamu mudah marah gitu, cara apa mengganti cara berpikir kamu gitu yang buat lebih tenang gitu. Kamu juga udah mencoba latihan self talk positif itu ya. Jadi langkah ini sangat baik sehingga kamu bisa mencoba lebih baik gitu. Terima kasih kak, saya merasa lebih ringan, lebih semangat. Ya, sama-sama. Jadi ingat, perubahan itu butuh latihan, nggak secara langsung jadi sempurna gitu. Yang penting kamu mau mencoba terus konsisten. Minggu depan kita cek lagi perkembangan kamu gitu. Kamu jangan patah semangat gitu. Kalau awal-awal perubahan itu emang cukup berat gitu, tapi kalau udah lama-lama terbiasa kok, kamu pasti bakal berhasil. Siap kak, saya akan berusaha. Pertemuan kita cukup sampai sini. Terus minggu depan kita ketemu di hari yang sama dan jam yang sama ya. Oke, makasih ya